Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGE TV. Oke guys, sebelum kita lanjut untuk membahas masalah-masalah yang perlu dibahas dari komen-komen kalian, karena kenapa aku selalu ngebahas komen, menerangkan masalah komen-komen kalian, karena komen-komen kalian perlu aku jelaskan, perlu aku berikan satu pandangan, berikan satu penjelasan biar kalian tidak paham dan tidak salah mengartikan apa yang aku katakan selama ini. Oke, sebelum itu aku sapa dulu seperti biasa. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dimudahkan segala urusan. Dan buat teman-teman TKI yang bekerja di Malaysia, hati-hati, jaga keselamatan, safety first, karena keluarga tercinta menunggu kedatangan ataupun kepulangan kalian, dan semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini banyak komen-komen kemarin dari netizen Malaysia, dan sedikit banyak aku akan menerangkan karena di situ banyak perkataan-perkataan yang bukan hoak tapi menjurus ke tuduhan. Kalau tuduhan sih enggak, tapi apalah itu namanya. Tapi di sini aku akan ngejelasin. Ada yang komen seperti ini guys, karena kemarin kita ngebahas masalah Jakarta, karena ada netizen dari Malaysia yang komen masalah Jakarta karena termakan narasi dari channel Amas Ganteng, katanya di Jakarta itu sepi, pak kuburan, kumuh, kotor dan lain-lain. Dan di situ ada juga yang komen, adalah nggak usah banyak ngomong, tunjukin aja gimana Jakarta. Tapi aku kalau ke Jakarta aku rasa enggak, karena nggak ada waktu, jauh. Jadi mungkin suatu saat nanti kalau ada acara, ada rezeki, ada keperluan, mungkin aku datang ke sana. Dan untuk sebentar saja aku nunjukin keadaan Jakarta untuk saat ini. Ini di Bundaran HI guys, Bundaran HI Hotel Indonesia, di patung Selamat Datang. Mantap, keren, cantik guys. Oke, itu adalah video sekilas tentang Jakarta di sekitar Bundaran HI, di patung Selamat Datang. Memang sangat-sangat cantik, dan bila kalian masih memaksa aku menunjukkan, mungkin nanti aku akan mereaksi satu video dari turis, dari pelancong asing yang nge-vlog di Jakarta. Kalau kalian masih ingin, netizen Malaysia masih ingin membuktikan, masih ingin menunjukkan gimana keadaan kota Jakarta, nanti aku akan mereaksi satu video. Dan di sini juga ada satu komen, tak naklah datang ke Jakarta karena di Jakarta banyak pungli. Kalau mau beli barang banyak pemaksaan, dipaksa-paksa suruh beli. Oke, jadi kalau masalah pungli, benda-benda negatif seperti itu bukan hanya di Indonesia saja guys, di semua negara sama. Dan kalau kalian ingin tahu apa yang aku rasakan saat kerja di Malaysia, aku banyak pengalaman pahit seperti ini, dirompak. Dan seperti yang orang netizen Malaysia katakan, kata netizen banyak pungli lah, dipaksa. Kalau sekarang buat netizen Malaysia, orang Malaysia kalau tidak pernah ke Petaling Street, coba kalian pergi ke Petaling Street, Kota Raya. Kalian masuk ke Petaling Street, lepas itu kau masuk satu kedai, kau sentuh, ataupun tak payah sentuh lah, kau duduk dekat depan kedai itu. Gimana reaksi penjual di sana? Sama juga, memaksa juga. Jadi benda-benda seperti itu bukan hanya di Indonesia, di negara manapun sama saja. Jadi benda seperti itu jangan dipermasalahkan. Kalau mau datang tak mau datang ke Jakarta, jangan beralasan karena banyak pungli, banyak pemasangan. Enggak, memang kalian tak ada uang, budget tuh tak cukup. Budget tuh tak cukup, jadi jangan alasan nggak mau datang ke Indonesia lah, itulah ABCD. Jangan, memang budget ke orang tuh tak cukup, jadi tidak mau datang ke Indonesia. Kau bayangkan berapa ramai orang Malaysia datang ke Indonesia, tidak ada yang mengeluh. Mereka terkagum-kagum dengan Indonesia, dengan ramahnya orangnya, kulinernya, keindahan, kebersihan. Jadi jangan termakan, sekali lagi jangan termakan dengan narasi opini channel-channel yang selalu ingin menjatuhkan Indonesia. Itu saja poinnya.
Aku tidak bertujuan ingin mengadu domba, aku tidak ada niat untuk membuat satu pergaduhan. Di sini konteksnya, sekali lagi aku jelaskan, konteksnya di channel ini aku selalu memberikan satu penjelasan, bahkan melawan mereka yang selalu ingin menjatuhkan, memburuk-burukan Indonesia, khususnya orang Indonesia yang berada di Malaysia. Karena tidak sedikit YouTuber yang ada di Malaysia, khususnya orang Indonesia yang TKI di sana, yang kawin dengan orang Malaysia, kemudian selalu memburuk-burukkan, selalu mengambil video yang buruk-buruk di Indonesia, kemudian dibanding-bandingkan dengan Malaysia. Itulah penyebab kenapa kemarahan rakyat Indonesia, warga Indonesia, terutama channel ini. Channel ini lahir dulu, channel ini aku sekali lagi menjelaskan dulu, channel ini menjelaskan tentang TKI Malaysia, cara-cara masuk ke Malaysia, harga permit di Malaysia berapa, sistem kerja di Malaysia itu seperti apa. Jangan sampai tertipu dengan ejen-ejen yang tidak bertanggung jawab. Tapi berhubung banyak sekali konten kreator yang ada di Malaysia, orang Indonesia yang selalu memburuk-burukan Indonesia, itulah channel ini lahir, kemudian selalu melawan argumen-argumen mereka yang selalu memburuk-burukan Indonesia. Itu saja poinnya. Jadi untuk netizen Malaysia, aku harap kalian jangan salah paham. Aku tidak ada kebencian dari membuat konten ini bukan atas dasar kebencian, tapi aku melawan orang-orang Indonesia yang selalu memburuk-burukan dan selalu membanding-bandingkan dengan Indonesia. Kalau dibandingkan dengan head to head itu nggak apa-apa. Jakarta dengan KL, situasinya itu seperti apa perkembangannya kedua bandar di Indonesia dan Malaysia ini seperti apa. Bukan hanya keburukan sehingga memancing kemarahan netizen antara kedua-dua negara. Dan masalah pendatang asing, sekali lagi selalu korang ini tak paham, selalu datang ke Malaysia cari ringgit lah, itulah ini. Sekali lagi aku katakan, kalau negara kalian, kerajaan kalian tak menginginkan pekerja dari luar, otomatis orang luar tidak akan bisa masuk ke Malaysia selagi kerajaan Malaysia tidak membutuhkan. Aku kemarin mengatakan kerajaan dan rakyat Malaysia selalu bertolak belakang. Satu sisi kerajaan kalian membutuhkan pekerja asing, tapi kalian menolak, katanya pelambat, terlalu banyak, terlalu ramai, sehingga warga asing ini merampas pekerjaan warga tempatan. Bukan merampas, kalian tak nak kerja seperti itu. Paham tak? Warga asing ini tidak pernah merampas pekerjaan orang tempatan, itu tidak pernah. Sebab kalian tak mau bekerja di sektor 3D, di pekerjaan yang kasar-kasar, yang panas, yang berat, tidak mau, sehinggalah warga asing itu bekerja di sektor tersebut. Itu masalahnya. Dan kalian selalu memutarbalikkan fakta, selalu beralasan yang kosongan kami tak menerima, yang pati kami tidak terima, tapi yang resmi dengan jalur ada permit kami terima. Selalu mengatakan seperti itu. Tapi walaupun memang majority kemungkinan banyak tanggapan seperti itu, tapi ada juga segelintir rakyat Malaysia itu tidak menghendaki terlalu banyaknya warga asing di Malaysia dengan menghina miskin. Kalau nggak miskin kenapa ke Malaysia? Katanya kaya kenapa ke Malaysia? Itulah anggapan, itulah narasi kalian. Sedangkan orang Indonesia sudah dari zaman dulu memang jiwanya itu jiwa perantau, ingin mencari pengalaman, ingin mencari tantangan, caparan untuk kehidupan di luar sana. Bukan hanya semata-mata miskin, saking nggak punya makannya sehingga pergi ke sana. Itulah narasi, itulah anggapan kalian orang Malaysia terhadap kami TKI Malaysia yang bekerja di Malaysia. Banyak komen-komen tapi aku nggak baca semua. Kemarin tuh ada 800 komen tuh, aku nggak seberapa baca semua, tapi aku baca sekilas saja yang perlu aku jelaskan. Jadi masalah pekerja asing, masalah anggapan Indonesia pungli, masalah aku ini sudah pahit getir berada di Malaysia, sudah aku alami semua. Banyak kejadian-kejadian pahit yang aku alami di Malaysia itu banyak. Ada yang mengatakan, ada yang menuduh aku kecewa
benci dengan Malaysia, enggak. Aku nggak pernah kecewa dengan orang Malaysia, aku tak pernah kecewa dengan kerajaan Malaysia, tapi aku kecewa dengan rakyat Indonesia. Ingat, rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, yang selalu membuat konten perbandingan tentang memburuk-burukkan negaranya sendiri. Itulah poin, itulah konteks di channel ini, guys. Dan buat Pak Ji, apa kabar? Nah, sekali lagi kumpulkan uang untuk nanti melancong ke Indonesia, biar tahu Jakarta itu kumuh atau nggak kumuh, itu biar tahu. Jangan termakan, Amas ganteng bijak, kamu nggak ada level dengan Amas ganteng. Level apa? Setakat konten kreator membuat satu video, sebelum membuat konten, sebelum membuat video, ditulis dulu narasi-narasi yang bijak, perkataan-perkataan yang bijak, intelektual, dengan suara-suara Google, bukan suara asli. Itu yang Pak Cik banggakan, itu yang orang Malaysia suka. Jadi kalian tidak suka dengan argumen-argumenku karena aku membela rakyat Indonesia, kontra narasi kepada mereka yang selalu memburuk-burukan Indonesia. Kalian hanya suka mereka yang selalu Malaysia apa seperti itu. Jadi benda-benda negatif, benda-benda yang kejahatan, kadar jenayah di negara itu semua sama. Ada yang mengatakan di Indonesia kadar jenayah banyak, bla bla bla. Lah, datang ikut aku ke tempatku, aman. Aku ajak makan soto Lamongan, pecel lele Lamongan, soto babat, wingko babat. Mantap, kuliner yang ada di Lamongan tuh mantap, terkenal. Soto Lamongan, pecel lele, wingko babat, towak pun ada, legen. Nah, towak pun ada. Kalau nak datang. Jadi oke, hari ini konten santai, guys, konten santai, jangan marah-marah karena banyak tuduhan-tuduhan katanya aku marah, terlalu emosional, terlalu benci dengan Malaysia, dengan rakyat. Enggak, aku tidak pernah membenci, aku tidak pernah ada sentimen. Aku hanya, sekali lagi aku katakan sekali lagi, seperti geng-geng JP, Zainal, Toha, banyak lagi mereka tuh yang selalu membuat perbandingan. Boleh membuat satu perbandingan dari segi positif, Jakarta dengan Jakarta, Surabaya dengan Johor, dengan Penang, bandar-bandar besar dibandingkan dengan bandar-bandar besar. Jangan dibandingkan bandar besar di Malaysia dengan kampung di Indonesia. Jalan rusak, pertaniannya amburadul, sistem pemerintahannya amburadul, dengan dalih ingin mengkritik, ingin perubahan, negara Indonesia lebih maju lagi. Bukan seperti itu caranya. Aku bisa mengkritik pemerintahanku. Aku akan ceritakan dari segi negatifnya di kampung di daerahku Lamongan. Lamongan memang terkenal jalannya banyak yang rusak. Memang aku akui banyak yang komplain jalan di Lamongan itu rusak, dan aku katakan memang fakta. Dan kenapa? Ini adalah kepemimpinan yang tidak becus. Nah, itu ada, seharusnya jalan-jalan itu diperbaiki biar orang awam, biar masyarakat bisa menikmati kenyamanan berkendara di jalan raya. Nah, seperti itu, komplain tuh seperti itu, ingin perubahan seperti itu. Jangan Konoha seperti ini dibandingkan dengan Malaysia seperti ini sistem. Nah, itulah yang membuat orang untuk marah itu. Dibandingkan dengan Malaysia, mentang-mentang mereka kerja di Malaysia. Itu yang aku maksud. Kalau kalian ingin buat geng-geng Zainal, Toha, kalau kalian ingin perubahan, nggak usah disangkut pautkan dengan Malaysia. Apa yang terjadi di kampung kamu, di daerah kamu, buat konten. Gubernurnya si A, Pak Gubernur, Pak Bupati si A, B, si Pak Bupati Blitar, tolong jalan ini ke sini diperbaiki, jalannya betul-betul rusak. Pajak kendaraan setiap tahun ada, tapi kenapa jalan tidak diperbaiki? Pupuk dari segi pertanian, kenapa susah pupuk? Padi kalau jual murah, jagung murah, kalau beli pupuk semua mahal. Tolong Pak Bupati, tolong Pak Prabowo, tolong uruskan hal-hal, tolong makmurkan petani, tolong makmurkan nelayan. Lah seperti itulah kalau ingin perubahan. Jangan dibalut dengan kata-kata di Konoha seperti ini. Netizen Konoha nggak akan bisa apa-apa dibandingkan dengan di Malaysia. Malaysia terlalu kaya, Malaysia terlalu makmur. Lah itulah yang membuat kemarahan. Senang kalau kalian ingin perubahan, kalian ingin maju, Indonesia makmur, itu senang buat para geng-geng Zainal, geng-geng Toha. JP ini senang komplain kalian mempunyai kelebihan, mempunyai channel YouTube dengan subscriber ratusan ribu. Kalian senang punya jangkauan untuk mengkritik, untuk menuntut perubahan, menuntut kemajuan di daerah kamu. Jangan dibalut dengan Konoha seperti ini dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia terlalu hebat dibandingkan dengan Konoha. Netizen di Indonesia tak akan bla 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 bla. Itulah yang
membuat aku tergerak hati untuk melawan mereka, menyadarkan mereka. Dan anehnya netizen Malaysia sokong. Itu yang aneh, itu yang heran. Ada segelintir netizen Malaysia yang punya rasa sentimen, kebencian dengan Indonesia. Mereka akan senang dengan ada konten-konten seperti itu, sehingga mengambil kesempatan untuk menertawakan, menghina, komen, dan lain-lain. Kalau mereka nggak seperti itu, aku rasa nggak, netizen Malaysia pun walaupun ada rasa kebencian, sentimen dari segi apapun, mungkin nggak akan komen yang macam-macam kalau tidak ada konten-konten seperti yang geng-geng ini lakukan. Itu loh poinnya tuh seperti itu. Jadi aku bukan ikut campur, aku bukan kenapa kok selalu bahas Malaysia. Dah lah, stoplah, kau urus negaramu sendiri, majukan negaramu sendiri. Aku konteksnya itu bukan seperti itu, konteksnya itu melawan mereka. Karena bukan hanya sedikit, masih banyak netizen Malaysia yang termakan dengan narasi-narasi seperti itu. Tanpa harus tengok, tanpa harus datang langsung ke Indonesia, situasinya tuh seperti apa tuh nggak tahu, hanya melihat di konten-konten mereka, sehingga anggapannya tuh betul. Itu yang aku maksud. Jadi sekali lagi, kalau kalian berkeras, ingin bukti, ingin betul nggak di Indonesia itu seperti CCTV bla bla bla, datang langsung ke Indonesia, tengok sendiri gimana sih keadaan itu, betapa makmurnya petani-petani sekarang, panen melimpah, pupuk pun lancar, subsidi pupuk pun banyak sekarang, makmur. Apalagi. Jadi sekali lagi, kalian orang ini jangan termakan dengan narasi-narasi mereka yang kau bilang bijak, kau bilang betul, kau bilang benar apa yang dikatakan si Zainal dan kawan itu benar. Di Indonesia itu miskin, petani itu nggak makmur, rakyatnya itu nggak makmur. Dan aku mengatakan seperti ini bukan hanya di kampung. Kamu jangan mengandalkan di kampung itu, di kampungmu makmur, tapi di kampung-kampung lain. Sebenarnya dari setiap kepala daerah mempunyai kewajiban, mempunyai hak yang sama. Setiap kabupaten, setiap provinsi itu sama. Ada dana, ada APBN, uang dari negara itu ada, bantuan-bantuan itu ada, tapi sistem pengelolaan itu lain. Mungkin ada yang bermasalah, korupsi dan lain-lain, sehingga daerah mereka tuh nggak seperti di daerahku, sistem-sistem tuh nggak seperti di daerahku. Dan seharusnya itu sebenarnya itu sama. Kalau di tempat kalian tidak makmur, petani itu susah mendapatkan pupuk, berarti di tempat kamu itu ada bermasalah. Itulah contoh kalau kalian ingin komplain, kalau kalian ingin perubahan. Jangan dibalut dengan narasi membanding-bandingkan Konoha, tak boleh lah Konoha lain dengan Malaysia lah, Malaysia oke lah bla bla. Itulah. Dan sekali lagi, kalian sokong, kalian dukung netizen Malaysia ini, mendukung mereka. Dan bila kalian komen yang macam-macam, kalian suruh aku diam, nggak usah ngebahas. Jadi aku nggak mungkin diam, aku akan terus memberikan satu edukasi biar tidak orang awam itu termakan dengan narasi-narasi mereka, gitu loh. Oke guys, hari ini cukup sekian dan nanti besok kita sambung lagi. Aku akan setiap hari, kalau sempat aku akan setiap hari membuat konten. Bila ada yang perlu dijelaskan, aku akan terus menjelaskan kepada kalian, khususnya netizen Malaysia, biar tidak beranggapan negatif tentang Indonesia. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam tekot.